Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel saya, yaitu tentang pengaruh teknologi terhadap perkembangan bahasa. Yang pertama, pendahuluannya, yaitu perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara kita berkomunikasi dan menggunakan bahasa, dari penemuan cetak oleh Johannes Gutenberg hingga era internet dan media sosial. Setiap inovasi teknologi telah memengaruhi cara bahasa digunakan, disebarkan, dan berkembang. Teknologi tidak hanya cara kita berkomunikasi, tetapi juga membentuk struktur kosakata dan pragmatik bahasa itu sendiri. Perkembangan teknologi yang pesat dalam berbagai dekade terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi dan penggunaan bahasa. Teknologi komunikasi mulai dari telepon, televisi, hingga internet telah mempercepat dan memperluas penyebaran informasi setelah memungkinkan interaksi antara individu dan dunia. Pengaruh teknologi terhadap bahasa juga terlibat dalam kemunculan istilah baru yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri, seperti selfie dan googling dan hashtag. Selain itu, teknologi ini dalam menyebarkan bahasa minoritas dan bahasa daerah yang sebelumnya terancam punah melalui berbagai aplikasi, platform, dan media sosial. Yang sebelumnya teknologi digital khususnya dalam memperkenalkan berbagai platform komunikasi baru seperti pesan teks, media sosial, dan aplikasi perpesanan instan yang semuanya memiliki karakteristik dan norma linguistik unik. Perkembangan ini telah memengaruhi bahasa sehari-hari, mengubah pola komunikasi, dan memperkenalkan istilah serta ekspresi baru yang sebelumnya tidak ada. Pembahasannya yaitu salah satu dampak teknologi terbesar pada bahasa adalah melalui media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, dan aplikasi lainnya pengguna teknologi untuk berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri serta berinteraksi dengan orang dari berbagai budaya dan bahasa. Ini telah menciptakan lingkungan multibahasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana penggunaan sering menggunakan campuran bahasa dalam percakapan mereka. Sekarang anak-anak kecil ini aja berbicaranya sama dengan orang dewasa. Kenapa? Karena terpengaruh dari game online, dan kita punya teknologi harus menjaga pergaulan lingkungannya, takutnya terjerumus ke jalan nggak benar. Banyak zaman sekarang menggunakan teknologi salah guna dan tidak digunakan untuk jadi kajian atau ilmu. Sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, kita perlu menjaga lingkungan pergaulan anak-anak di era digital ini. Penting untuk memberikan pengawasan dan bimbingan yang tepat dalam menggunakan teknologi sehingga anak-anak dapat memahami nilai-nilai yang benar dan mempraktikkan kesehatan perilaku yang baik. Selain itu, pendidikan telah penggunaan teknologi yang bertanggung jawab juga harus ditekankan, termasuk pentingnya menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan, riset, dan pengembangan diri. Teknologi telah mengubah paradigma pembelajaran bahasa, membuka orang untuk belajar seperti platform e-learning, video conferencing, assessment, and feedback tools. Jadi zaman sekarang bukan dari buku, tetapi dari teknologi digunakan untuk belajar. Jadi ilmunya sekarang dari teknologi dan bukan dari buku, tetapi dari teknologi tersebut bisa kita mandiri dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Tapi kalau belajar pakai HP bisa menimbulkan tidak fokus dan konsentrasi dalam memerhatikan materinya dengan baik. Penggunaan ponsel dalam hal-hal yang tidak terkait dengan pembelajaran seperti media sosial, permainan, atau chatting dapat mengganggu aliran belajar dan menghambat pemahaman yang mendalam tentang materi. Contohnya, pas COVID-19, SD, SMP, dan SMA pelajarannya online selama COVID-19, materi dikasih sama gurunya secara online, pada gak ngerti terus apa yang disampaikan gurunya, gak dicatat, malah enakan main HP seperti buka WA, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan selama COVID-19 sosialisasi sama teman kurang. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa teknologi termasuk ponsel dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mendukung pembelajaran jarak jauh atau dalam situasi darurat seperti lockdown. Namun penggunaannya harus diakui dengan bijak agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa tanpa mengorbankan fokus dan disiplin dalam belajar. COVID-19 ini bisa ekonomi kita terbatas karena disuruh di rumah, gak boleh keluar rumah, tambah mikirin internet, dapat uang dari mana, karena uangnya itu bukan untuk beli internet aja tapi untuk kebutuhan sehari-hari.
Ketergantungan anak kepada teknologi kalau digunakan kepada nilai positif akan berdampak kepada tindakan atas pengetahuan yang begitu luas dan wawasan yang begitu update. Sisi negatif ketergantungan terhadap teknologi ini juga akan mempengaruhi psikis dan psikologis anak karena berbagai filter yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi ini telah banyak menyita waktu dan pikiran anak remaja, terutama dalam memainkan game online yang saat ini telah menjamur dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali kalangan remaja. Teknologi ini bisa merusak pemikiran karena kecanduan, jadi waktunya lupa, dan satu lagi kegiatan seperti sosial, sekolah, dan mengaji jadi lupa. Jangan juga karena canduan tersebut. Dari kecanduan tersebut bisa kena karena mata kita radiasi dan dapat penyakit depresi. Contohnya ada yang lagi viral kemarin, seorang bocah Cirebon depresi kecewa kepada orang tuanya gara-gara ponsel hasil tabungannya dijual karena mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan sampai sekarang anak tersebut masih depresi. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati membatasi anaknya dari gadget. Jauhilah gadget itu dari anak tersebut. Dan kebanyakan zaman sekarang orang tuanya sibuk kerja, anaknya dikasih gadget supaya anaknya itu terhibur dan tenang dan anaknya itu nggak nangis. Anak tersebut bisa karena gangguan bicara dan sosialisasi sama orang lain. Lebih baik ajak anaknya tersebut main setiap hari, kan nggak setiap hari kita sibuk, ada jadwalnya. Kalau ditinggalin sama pembantu atau sama yang lainnya, jangan kasih gadget, kasih aja nonton TV juga cukup bagi anak tersebut. Sebaiknya anak tersebut dikasih gadget jangan dari kecil, sebabnya akan berpengaruh untuk masa depannya. Teknologi yang begitu cepat harus dibarengi dengan pengawasannya ekstra, terutama dalam penggunaan smartphone oleh anak. Orang tua sudah seharusnya memantau untuk apa yang digunakan anak, karena jikalau tidak akan menimbulkan berbagai persoalan yang mudah mempengaruhi anak. Berbagai kejadian penemuan seringkali menghiasi perkembangan media saat ini, sehingga tidak sedikit banyak korban yang terperangkap, terutama kalangan anak. Berbagai modus penipuan yang didapati di media informasi, sehingga tidak sedikit banyak korban yang terperangkap, terutama kalangan anak. Berbagai modus penipuan yang didapati di media informasi adalah perkenalan dan pertemanan melalui Facebook yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana seperti penganiayaan dan pembunuhan. Kesimpulannya, perkembangan teknologi yang pesat dalam berbagai dekade terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi dan penggunaan bahasa. Teknologi komunikasi mulai dari telepon, televisi hingga internet telah mempercepat dan memperluas penyebaran informasi dalam memungkinkan interaksi antara individu dan dunia. Pengaruh teknologi terhadap bahasa juga terlibat dalam kemunculan istilah baru yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri, seperti selfie dan googling dan hashtag. Selain itu, teknologi ini telah menyebarkan bahasa minoritas dan bahasa daerah yang sebelumnya terancam punah melalui berbagai teknologi. Itu sama dengan sebuah pisau yang bisa membawa manusia ke dua arah yang berbeda. Yang pertama bisa membawa manusia ke jalan yang baik dengan segala kecanggihan yang dimiliki, membuat manusia mendapat kemudahan di segala bidang atau dampak positif. Sedangkan yang kedua bisa membawa manusia ke dalam kesengsaraan yang disebabkan oleh penyalahgunaan kemajuan teknologi itu. Aplikasi, platform, dan media sosial itu sendiri atau dampak negatif. Oleh karena itu, kemajuan teknologi itu bisa berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif, tergantung ke arah mana kita menjalankannya. Terima kasih.